Yarwi lana al-imamu Ibnu Ishaqin an muhibbin sadiqin akhara. Al-Imam Ibnu Ishaq meriwayatkan kepada kita dari, yaitu tentang seorang yang mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, yang jujur yang lain. Ya tentunya Abu Dujanah radhiyallahu anhu, yang beliau menjadi tameng, menjadi pelindung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau terancam. Wa tarasa duna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Dujannata binafsihi. Sahabat Abu Dujannah melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa orang lain, yaitu dengan diri beliau. Wa yaqaul nablu fi dhahrihi, dan apa? Senjata yang dilancarkan musuh mengenai punggung beliau. Berarti apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dipeluk. Wa huwa munhinun alaihi hatta kathura fihi nablu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dipeluk sampai-sampai persenjataan yang diserang, panah, tombak dan yang lainnya itu mengenai punggung beliau. Wa fi riwayatin ukhra, di riwayat yang lain, wa huwa la yataharraku, diriwayatkan bahwasanya kondisi Abu Dujanah ketika panah, tombak dan berbagai hal yang mau mengenai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau lindungi dengan punggung beliau sendiri. La yataharrak, jadi sama sekali tidak bergerak untuk melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa huwa munhinun alaihi, maksudnya ialah Nabi dipeluk, yaitu Abu Dujanah memeluk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga punggung dari kesatria Abu Dujanah radhiyallahu anhu itu menjadi perisai, jadi tameng, jadi pelindung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari serangan musuh-musuh waktu itu. Malladzi ja'ala Abu Dujannata radhiyallahu anhu yutarrisu dunar rasulil karimi sallallahu alaihi wasallam binafsihi. Allahu akbar. Apa yang menjadikan Abu Dujanah menjadi tameng Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dirinya? Wa yanhani alaihi, dan beliau tidak bergeming untuk melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yasbiru ala nablil ladzi yaqa'u fi dhahrihi, dan beliau bersabar semua yang datang kepada beliau, yaitu dari persenjataan tadi, mengenai punggung beliau. Wala yataharraku, dan tidak bergeser, tidak lari. Ini disuruh penulis menggugah kita. Wala yataharraku, sementara kita gimana? Ini Abu Dujanah radhiyallahu anhu jelas punggungnya remuk, punggungnya hancur, punggungnya terluka, tidak ada sisa, tertusuk dengan berbagai hal, dan dia tidak bergerak dan tidak lari. Kenapa? Innahu hubbun sadiqun lil habibil karimil mustafa alaihi salatu wassalamu, innahu hirsun syadidun ala badli nafsihi fida'u nafsil habibi salawatu rabbi wassalamuhu alaihi. Kenapa kok tidak bergerak? Abu Dujanah tidak bergerak karena beliau orang yang jujur, cintanya benar, cintanya jujur. Maka ketika seorang itu mengatakan cinta ilmu, dia la yataharrak illa bin najah, kecuali apa? Dia sukses dalam menuntut ilmunya. Lihat, Abu Dujanah itu nyawa, keselamatan tidak diurusi. Ini kenapa seperti itu? Perilakunya ataupun sifat dari para sahabat itu kok jelas gak masuk akal di pikiran kita. Bagi orang-orang yang imannya tipis, imannya lemah, cetek, dan hubudunnya. Ya jelas, para sahabat itu ketika mengetahui, memahami pengorbanan Abu Bakar As-Siddiq ketika di Gua Thur, digigit kalajengking, lalu Nabi SAW dipersilahkan tidur. Hal seperti ini itu diinginkan oleh para sahabat, sehingga ketika ada kesempatan mereka akan mengikuti. Ya beda jauh, makanya wala yataharraku, gampangannya
kita bergerak kemana? Syekh Fadlul Ilahi mengajak kita kemana ngaku cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kita bergeraknya kemana? Ketika disuruh bergerak, kita nggak bergerak. Di saat suruh diam, malah bergerak. Jadi apa? Abu Dujana innahu hubbun sadiqun. Makanya sekering kali saya bilang apa? Di atas manhaj salaf yang sebenarnya. Waktu itu sudah saya jelaskan. Sekarang itu harus ditambahkan. Karena banyak orang ngaku. Harus ditambahkan. Jangan jargon doang. Harus ditambahkan seperti itu. Sesungguhnya beliau memiliki semangat yang kuat. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan. Setiap masing-masing para sahabat itu, mereka ghibtoh, ingin meniru, dan bahkan lebih tinggi dari yang dilakukan sahabat yang lain. Kalau sahabat yang lain melakukan ini, saya akan seperti ini. Bukan apa? Itu si fulan sudah, saya nggak perlu. Bukan seperti itu. Kalau urusan harta, ya harta rampasan perang, mereka tidak saling sikut, saling mempermisalahkan, mempersilahkan. Tapi urusan agama, kebaikan agama, cinta kepada Nabi, mereka tidak ada istilah silahkan kamu duluan, nggak ada. Bahkan apa? Mereka ala badli nafsihi. Salah satunya sahabat Abu Dujana siap menggadaikan jiwanya. Untuk apa? Untuk menggantikan ya jiwa Abu Dujana untuk keselamatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tinggal direnungkan. Wala yataharraku au yataharraku. Makanya Syekh Utsman Al-Khumais beliau menyampaikan mata rohah, mata nahnu rohah, ar-rohatu fil jannah. Kapan kita istirahat? Istirahat kita di surga. Karena lihat para sahabat ketika mereka masih hidup, mereka tidak pernah istirahat untuk melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini menjadi pertanyaan besar untuk kita, renungan untuk kita. Kita tidak bisa ketemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, belum ketemu Nabi, tapi syariat Nabi, orang yang mengajarkan syariat Nabi, yang menyampaikan risalah tentang warisan Nabi, maka apa? Itu punya hak seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa hakikatnya? Ketika seorang itu dia menjaga nama baiknya, dia badlu nafsihi, yang sering saya sampaikan apa? Para sahabat itu nyawa aja murah, apalagi di bawahnya. Maka perlu latihan. Seorang itu menyampaikan latihan di depan kaca. Kalau kita itu untuk melatih pertama kali, nyawamu itu lebih murah. Murah untuk melindungi syariat Islam ini. Tunjuk diri sendiri. Ya kalau mau direnungkan, kenapa mereka kok luar biasa seperti itu? Ya jelas dari keimanan. Dan yang keduanya kaitan dengan apa? Mereka di atas kesesatan, di atas jahil, kebodohan. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang untuk memberikan ilmu. Ketika orang tua kandung kita mengajarkan cintanya diri kita kepada Nabi harus lebih besar, maka bisa jadi mengalahkan dari orang yang mengajarkan ilmu agama kepada kita. Tapi jarang sekali, nggak ditemui bahkan. Yang apa berarti? Orang tuanya adalah ustadznya, syekhnya, sekaligus orang tua kandungnya. Jarang sekali. Nah, orang tua yang seperti ini tidak bisa dikalahkan oleh siapapun juga. Tapi ketika kita punya orang tua kandung, kita punya orang yang mengajarkan ilmu, dan mengarahkan, membimbing diri kita untuk mencintai Nabi, itu adalah orang yang paling berjasa kepada kita. Kenapa? Karena seorang ketika mencintai Nabi, hakikatnya apa? Membuka jalan wasilah untuk mendapatkan syafaat Nabi SAW. Orang yang paling berjasa kepada kita. Kalau orang tua menghantarkan kita, misal apa? Kaitan dengan sekolah, misal kita cegat, sekolah, carikan pekerjaan, ada link, ada apa? Urusan duniawi. Kalau orang sudah bisa menancapkan dirinya, yaitu di dalam hatinya, yaitu apa? Ini jangan innahu, gimana apa? Inni hirsun syadidun ala badli nafsi. Seperti itu. Sesungguhnya aku adalah pemilik semangat yang tinggi untuk menggadaikan, mengorbankan jiwaku. Nah, seperti itu.
Latihan seperti itu. Domirnya apa? Diganti. Nah, ini yang menjadikan orang itu kuat menghadapi masalah, kuat menghadapi tantangan menuntut ilmu, kuat menghadapi tantangan hidup, tantangan dakwah. Semua tantangan kuat. Kenapa? Nggak ada seujung jari. Ya tadi, walayataharroku. Di saat kita ini mau minggir, kita apa ingat Abu Dujannah. Kita minggir, mau futur, mau malal, ingat Abu Tolhah, ingat Tolhah bin Ubaidillah, ingat Abu Bakar, ingat ini, ingat itu. Apa pengorbanan kita ini? Makanya tadi ada kesimpulan luar biasa tuh. Pagi tadi, aslinya di Pakat Akademi itu belajar apa? Belajar akidah, Ustaz. Kurang itu tambahannya. Belajar akidah yang benar, bonusnya bisa baca kitab Arab gundul. Itu. Walaupun secara poster bahasa Arabnya yang tertulis. Tapi hakikatnya, aslinya, didik-diknya apa? Tauhid, 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 tauhid. Akidah, 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 akidah. Dengan kita mempelajari sirah itu, iman kita naik. Berarti apa? Akidah, tauhid. Semangat kita menyemburat. Amal kita dipandang kecil. Kemudian apa? Allah berikan kemampuan bisa mengharokati, bisa mengi'rab. Itu bonus. Kalau tujuannya apalah? Mau bisa baca kitab. Tujuan utamanya itu keliru. Itu bonus. Ketika seorang sudah jujurnya kepada Allah, yaitu mentauhidkannya Allah benar, mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar, mesti kemahiran baca kitabnya akan muncul. Allah yang memberi. Makanya selalu saya ulang-ulang. Ketika seorang itu jujur kepada Allah, pasti Allah akan memberi apa yang dia inginkan, yang dia panjatkan. Ketika seorang itu tidak diberi, berarti belum jujur. Salah satu bentuk kejujurannya apa? Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah." Barang siapa yang taatnya kepada rasulnya, maka sehasrinya dia itu taatnya kepada Allah. Siapa yang mengutus Nabi kita? Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Rabbuhu, Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita taat, kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakikatnya itu cinta Allah Jalla Jalaluh. Jadi ketika seorang itu berani mengungkapkan, saya membela Islam ini, membela ilmu ini, membela dakwah ini, membela orang-orang yang berjuang dalam dakwah ini, saya siap rela mati. Allah akan berikan kekuatan yang melebihi apapun juga yang orang lain itu tidak punya. Kenapa? Sesungguhnya orang tersebut sedang meminta bantuan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Buktikan. Tapi kalau seorang apa? I'timadul qalbi ila ghairihi. Aina Allahu samad. Di mana ayat yang dibaca Allahu samadnya mana? Hanya di lidah, hanya di lisan, tidak sampai ke hatinya. Yaitu apa? Allah tempat bergantung segala sesuatu. Mana buktinya? Dusta kalian. Makanya Syekh Utsaimin menyampaikan, sedusta-dustanya orang itu apa? Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat tapi tidak sholat. Saya sekarang akan sampaikan bahasanya apa? Sedusta-dustanya orang ketika dia menisbahkan ke manhaj salaf, namun dia adalah orang yang mencoreng manhaj salaf ini. Yaitu apa? Ya taharrok. Dia bergerak bihasbi nafsihi, sesuai hawa nafsunya, bisahwatihi wa kibriyaihi. Maka ketika ada orang yang menawar tentang apa? Tentang syariat, kemudian orang yang menjawab syariat tersebut ngikuti, dia telah menghina syariat tersebut. Dia disuruh mengorbankan nyawa aja murah, malah agama yang dijual. Sehingga kerusakan demi kerusakan, kegaduhan demi kegaduhan, datang silih berganti, bahkan bukan mending silih berganti, numpuk, tidak ada penyelesaian. Orang-orang yang menyampaikan cinta Nabi, orang yang paling bergerak, yaitu orang yang paling lari duluan. Ini di perang, di peperangan, dan rata-rata di pembahasan ini itu urutan. Abu Tolhah bin Ubaidillah itu perang Uhud, dan ini masih perang Uhud.
Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsir beliau menjelaskan, al-munafiku idza waqa'al harbu hum ajbanu ajbanun nasi. Orang-orang munafik itu siapa? Ketika terjadi peperangan, mereka adalah orang yang paling pengecut, orang yang paling penakut. Wa idza kana amnun lahum kasratul kalami. Ketika terjadi keamanan, yaitu apa? Kondisi aman, tidak terjadi peperangan, mereka banyak bacot, banyak cincong, banyak teori, banyak ini. Dan terjadi, tinggal kita tarik di apa? Di kehidupan sekarang kita. Asy-Syaikh Abdul Aziz At-Turaifi, beliau menjelaskan bahwasanya apa? Asaddun nifaqi an-nifaku inda ahlil ilmi. Separah-parahnya kemunafikan itu apa? Di sisi orang-orang yang nampak berilmu. Nifakohum au bisadri dinillahi ta'ala. Karena kemunafikannya itu ditutupi dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Ketika ada orang yang menyampaikan atau berkata bahwasanya ya dirinya itu terbebas dari kemunafikan, dia sungguh orang munafik. Kenapa? Umar bin Khattab saja berulang kali semenjak Nabi SAW ya ketemu sampai beliau wafat, ditemuilah Hudzaifah bin Yaman bertanya apakah Nabi menyampaikan saya pernah sekali saja ya saya disebut sebagai orang munafik. Maka Hudzaifah bin Yaman ketika Rasulullah sudah nggak ada, dipepet terus, jawab nggak pernah. Lihat, orang yang takut dengan kemunafikan itulah orang yang selamat. Tapi orang yang merasa aman itulah orang munafik. Dan orang munafik itu tidak merasa mereka munafik. Bisa diketahui kapan? Tadi penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir kaitan dengan apa? Jika terjadi peperangan, mereka paling pengecut, paling jaban. Tapi kalau tidak jadi peperangan, mereka membeu. Wah, kalau terjadi kayak gini nanti rencananya ini, rencananya itu, rencananya itu. Ya, kalau diibaratkan, ya walaupun secara contoh itu jauh ya, tapi untuk memudahkan kita, antara pemain bola dengan komentator bola. Munafikun itu seperti komentator bola, bukan pemain bola, bukan pelatih, tapi seakan-akan paham tentang bola. Adapun yang main, mereka orang yang diam, yang lari, yang pakai strategi, dan yang lain. Jadi dengan kita kembali ataupun ya mempelajari manhaj salaf ini dengan jalur yang dasar, yaitu jalur sirah, kita paham tuh bahwasanya apa? Sebelum kita ke orang lain, kita dulu kita sudah bergerak belum? Bergeraknya kemana? Lari menjauh dari cinta Nabi atau melindungi kecintaan kita kepada syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya ada di diri kita. Dan ketika seorang itu jujur, seorang itu benar, pastilah akan berbuah. Tutur katanya semakin disegani, tatapannya tidak setiap orang berani menatap, jalannya berwibawa tanpa dibuat-buat, karena Allah yang memberikan wibawa. As-sadisatu